kunci. Ya, Saya daripada nunggu di dalam, kalau udah siap penyidiknya saya. Ayam, berarti kita bisa mulai dulu ini ya persiapan. Oke. Pak ini Untuk boleh buka. Nah, aku yang buka nih. Hah? Oke. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kami diberi kesempatan oleh Allah, waktu, tenaga, kesehatan bisa mendampingi pejuang kedaulatan rakyat kita Bang Said Didu yang hari ini akan diperiksa kembali oleh penyidik kepolisian Kabupaten Tangerang sehubungan dengan tuduhan, ya saya sebut tuduhan atau kriminalisasi terhadap beliau yang sedang menjalankan hak konstitusi. Dan hari ini alhamdulillah dengan tim kuasa hukum Bang Samsi dan yang lainnya beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelum lebih lanjut kita tunggu ya yang lainnya sambil kita mendengar pesan-pesan beliau kepada kita semua, kepada seluruh rakyat ini seperti apa. Dan itu ada Bang Marwan juga. Silakan Bang, sampaikan pesan-pesan. Kita di sini supaya Ada latarnya. itu dia. Ya. Siap, langsung. Saya pikir saya sebenarnya bukan berjuang hanya PSN PIK 2. Saya melakukan ini sudah bertahun-tahun dan seluruh daerah yang ada rakyatnya mengalami penindasan dan penguasa tidak membantu, biasanya saya turun. Saya ke Rempang, ke IKN, ke infrastruktur yang mangkrak seluruh Indonesia dengan biaya saya sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi baru kali ini saya dilaporkan setelah mempersoalkan PSN PIK 2 yang melaporkan justru aparat yang harusnya membela rakyatnya. Jadi saya nganggap aja ini ada apa yang terjadi di negeri ini. Jadi biasa saja karena pekerjaan saya memang selama ini melihat selalu rakyat yang tertindas, saya lakukan advokasi seperti itu. Saya yang di daerah lain lebih parah juga yang saya hadapi, malah untuk menyewa mobil saja nggak ada yang berani menyewakan mobilnya. Tapi saya kan harus memperjuangkan rakyat. Jadi menurut saya ini saya sekali lagi saya hadapi dengan kepala tegak karena saya bukan koruptor, saya bukan pembuat pidana, saya membela rakyat. Tapi karena ada pejabat marah kalau rakyat dibela, ya kita hadapi saja. Dan saya yakin penegak hukum, orang-orang yang sangat rasional melihat bahwa rakyat itu perlu ada yang bela. Jadi intinya beginilah, kalau ada kekosongan, penguasa tidak membela rakyat dan rakyat tertindas, mungkin Said Didu akan ada di situ. Jadi tidak hanya di PIK 2 ini saja ya. Jadi kalau anggota DPR, partai politik, LSM, ulama, semua bicara, maka Said Didu masuk kamar tidur. Ya. Kalau kalian diam dan rakyat tertindas, Said Didu keluar, itu aja sebenarnya. Mudah-mudahan setelah panggilan ini mereka semua keluar, maka saya pulang ke rumah saya tidur nyenyak. Mantap. Kita juga. Ya, Kalau tidak ada penindasan kita juga ngapain kemarin? Jadi itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada persiapan khusus Bang untuk menghadapi pemeriksaan lanjutan ini? Sebelum nanti saya tanya ke kuasa hukum. Saya tidak ada sama sekali. Tadi di antara anak istri saya pesennya kembali, insya Allah saya kembali. Karena percuma juga Said Didu, isu ini kan bukan isunya Said Didu. Saya bukan ketua partai, bukan ketua ormas, bukan ketua siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan ada rakyat tertindas dan sekarang publik tahu bahwa memang ada rakyat tertindas. Nah, sekarang publik ambil alih kan masalah ini ya. Masalah ini, jadi kalau Said Didu, siapa Said Didu? Bukan siapa-siapa. Siap lahir batin ya Bang? Kaya juga enggak. Iya. Punya masa juga enggak gitu. Bang Said mengenal dengan sosok pelapor nggak? Saya nggak kenal. Nggak kenal sama sekali. Saya nggak kenal sama sekali. Pernah menyinggung soal? Saya nggak pernah singgung sama sekali. Jadi kalau kita bicara sesuatu dan ada yang tersinggung, siapa tahu memang dia melakukan. Itu logikanya ya. Logikanya itu. Ya. Karena saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Saya hanya menyatakan bahwa ini ada aparat ini harusnya memihak ke rakyat, kok ada yang tersinggung. Pak Said kan laporannya UITE itu ya Pak, sama ujian kebencian, tanggapannya sendiri seperti apa Pak setelah dilaporkan seperti itu? Saya nggak tahu karena saya
Masa saya menyatakan, rakyat ini tolong dibela, masa kebencian? Rakyat ini digusur, berhentilah menggusur, masa kebencian? Kalau itu dianggap kebencian, maka semua orang diam. Nanti saudara kalian ada yang dibunuh dan tidak ada yang berani melaporkan karena dianggap kebencian. Betul. Mau negara ini kayak itu? Tidak. Oke? Jadi di hati Bapak anda lah semua, seluruh rakyat Indonesia, kalau ada orang membela orang teraniaya dan itu dianggap kebencian, maka saya berdoa mudah-mudahan keluarga kalian tidak kena seperti itu. Amin. Sekarang, Anda bisa bayangkan masyarakat di sana yang tidak bisa tidur, menunggu kapan digusur. Terus kita menyuarakan kepentingan dia, terus kita dilaporkan oleh aparat. Apa yang terjadi di negeri? Itu aja sebenarnya. Itu saya tidak punya kepentingan apa-apa. Oke. Pak Said, ini untuk memenuhi panggilan pertama apa memang sebelumnya sudah pernah saya tidak terlalu penting dipanggil kapan pun juga nggak masalah, karena saya harus jelaskan bahwa saya memperjuangkan rakyat, bukan Saidi. Kalau memperjuangkan rakyat di Indonesia ini sudah harus ditangkap, maka saya nggak tahu negeri ini mau dibawa kemana. Tapi Pak, untuk pelaporan ini pertama kalinya atau memang sebelum-sebelumnya udah? Katanya saya nggak tahu juga. Katanya banyak yang melapor. Kok banyak yang melapor? Pembela rakyat kok banyak yang melapor? Ini kan banyak dukungan dari beberapa elemen masyarakat ya, tanggapannya sendiri seperti apa ini ketika mau dipisahkan? Saya tidak terlalu memikirkan, karena perjuangan saya adalah rakyat harus diselamatkan. Saya tidak pernah memikirkan mau melaporkan mau apa, tidak ada di pikiran saya. Saya hari ini 6 bulan 17 hari berjuang untuk membuka masalah ini bahwa ada rakyat tertindas. Takbir! Allahu Akbar! Itu saja. Oke. Bang Samsir, selaku kuasa hukum, kira-kira apa persiapan dari tim hukum untuk mendampingi Bang Said Didu? Silakan. Ya, hari ini kita datang sesuai dengan panggilan. Kita nggak ada persiapan apa-apa. Tadi yang udah banyak disampaikan oleh Pak Said Didu. Jadi nggak ada persiapan khusus atau segala macam. Kecuali kita sarapan aja. Kecuali kita mohon doa semuanya teman-teman, kita bisa mendampingi Bang Said Didu. Amin. Ya saya minta doa kepada seluruh rakyat Indonesia, doakan, bukan mendoakan Said Didu, mendoakan agar siapapun yang menyuarakan kebenaran itu tidak dilakukan kriminalisasi. Siapapun yang membela rakyat itu harusnya dihormati. Siapapun yang berani memasang badan untuk rakyat itu harusnya diberikan penghargaan, bukan dilaporkan apalagi ditakutkan. Takbir! Saja. Jadi bukan mendoakan saya itu ya, mendoakan orang-orang yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Betul. Okay? Jadi kalau presiden sebagai kepala eksekutif tertinggi sudah mengeluarkan kipas seperti itu, tidak boleh ada perumahan eksekutif, tidak boleh ada negara-negara. Harusnya kan aparat hukum sebagai pembantu mengamalkan pernyataan presiden begitu, Bang. Kenapa yang sebaliknya, Bang? Seharusnya masa ini diapresiasi. Harusnya, iya. Dia membantu pemerintah, ya, untuk mensosialisasikan apa yang dilakukan pemerintah ke depannya. Ya. Oleh karena itu terakhir hidup bukannya diapresiasi, bukannya duduk award, tapi justru dikriminalisasi. Oleh karena ini wajib hukumnya bagi rakyat Indonesia untuk membela mati-matian sampai titik darah, Masya Allah. untuk melawan oligarki, termasuk seandainya saya harus mendekam hari ini di saya tidak mau. Pokoknya Bung Said habis diperiksa harus pulang. harus Gitu. Jadi tidak boleh ada kata-kata penahanan karena Bung Said diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, bukan sebagai tersangka. Kemudian yang kedua, kita tidak pernah tahu sebelum penyidikan kapan dimulainya penyelidikan. Ini saja sudah amburadul. Oleh karena itu banyak lubang. Karena kita tidak tahu kapan dimulai penyelidikan, tiba-tiba penyelidikan. Oleh karena itu, habis Pak Said diperiksa, dia harus dipulangkan karena statusnya sebagai saksi. Bukan tersangkanya. Yang perlu saya jelaskan bahwa status Pak Said saksi bukan tersangka. Oleh karena itu dia wajib pulang setelah dilakukan. Allah, mungkin tidak ada kejelasan ya, Bang ya. Ada apa yang
nangkap atau Nggak ada itu, karena dia dipanggil sebagai saksi. Kalau misalnya tiba-tiba dirubah statusnya jadi tersangka kemudian ditahan, itu berarti ada kesalahan. Ada kezaliman. Oke. Itu terjadi pada saya waktu itu. Dipanggil sebagai saksi, langsung ditersangka, langsung ditangkap, langsung ditahan. Oke, makasih banyak. Selamat berjuang ya. Siap. Teman-teman sekalian, demikian tadi dengan Abraham Samad, tokoh kita, pernah memimpin KPK, dan memang apa yang disampaikan. Yang panas ini Allah meridhoi perjuangan kita. Allahu Akbar. Mari berebut kembali. Bisa hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tadi itu Abraham. Oh ini Pak Abraham. Tadi tuh Pak Abraham. Saya bingung. Melawan. Saya bingung. We can say bingung. We love Indonesia. Indonesia our love country. Oke? Abraham, free. Jadi kita harus bersatu bersama-sama melawan kesaliman, menghadapi kejahatan dan menyelamatkan Pak Said Didu. Hari ini Pak Said Didu diperiksa sebagai saksi. Oleh karena itu wajib hukumnya setelah pemeriksaan Pak Said Didu dipersilakan pulang. Kalau misalnya tiba-tiba statusnya cepat dinaikkan sebagai tersangka, itu berarti ada permainan di aparat. Itu kita tunggu sampai Pak Said Didu diperiksa, dan habis itu kita antar kembali Pak Said Didu balik ke rumahnya, karena status Pak Said Didu adalah saksi, bukan tersangka. Maskotanya diapain, Pak? Maskotanya diapain? Ngelaporin? Maskota diapain? Laporin. Kita balik laporin, nanti komando yang laporin. Karena dia punya kasus. Kita udah pernah laporin ke Mabes Polri. Udah pernah. Ada suratnya, Pak. Kasusnya apa? Kasus tanah kalau tidak salah. Tanah biasa. Ada. Abang ngomong lagi, Bang. Ngomong lagi. Mahkota, lurah mahkota, nanti akan kita balik laporin. Karena dia pernah dilaporkan ke Mabes Polri. Hah? Iya, yang melapor saya itu lurah mahkota atau APC. Iya. Kurang ajar itu mahkota. Mahkota ya. Tahu kita apa? Pernah ke rumahnya. Keturunannya dulunya ini lagu Irang. Ibu Roma, Tanara Serang ya? Serang, Oke. Tanara Daerah termasuk yang dicaplok ya, Pik 2 ya? Caplok. Oke. Itu udah banyak yang inilah yang deket-deketin, tawar-tawar kayak seperti itu tuh. Tapi ya intimidasi sih belum ada. Jadi kita mau lapor ke siapa gitu kan ya? Kita mau lapor lurah, lurahnya pro ke situ. Iya. Mau lapor ke RT, RT pun ke situ juga. Jadi kita nggak bisa untuk mengadu selain kita mengadu kepada pusat. Jadi saya minta tolong Pak Prabowo, Pik 2, daerah Tanara, Kronjo, Tenggerang harus dihentikan. Saya minta tolong Pak Prabowo, timbul tenggelam sama rakyat. Harus sama rakyat. Saya pendukung berat kamu. Sampai saya kena senjata pun saya lawan waktu 2019. Ini saksi. Oke. Ini saksi dari Cilegon. Gitu. Oke. Jadi minta Pak Prabowo tolong dihentikan Pik 2 ini karena saya korbannya juga. Oke. Terima kasih. Terima kasih banyak. Oke. Itu inilah yang dikritik Pak Said Didu selama ini. Dan anehnya, kok tiba-tiba Pak Said Didu dilaporkan. Padahal apa yang dilakukan Pak Said Didu itu adalah kewajiban. Dilindungi oleh konstitusi, oleh orang bisa mengeluarkan pendapat secara bebas, baik bisa maupun bisa. Oleh karena itu sebenarnya kasus Pak Said Didu menurut kacamata saya sebagai orang hukum, ini adalah kasus yang dibuat-buat, itu kasus yang bisa dikategorikan adalah kriminalisasi. Oleh karena itu menurut saya kalau
aparat kepolisian ya tidak ingin dituduh bermain mata dengan oligarki oleh pengembang yang ada di PIK 2, maka setelah pemeriksaan Said Didu, maka polisi harus segera menutup kasus ini. Karena kalau polisi tidak menutup kasus ini, maka polisi bisa mendapat tuduhan dari masyarakat bahwa polisi menjadi jongos oligarki. Betul. Artinya menutup ini kemudian adalah kasus yang dilakukan Pak Said Didu yang kemudian dianggap itu sebagai provokasi dalam tanda petik oleh pihak pengembang, seperti itu kan Bapak? Iya, karena apa yang dilakukan Pak Said itu bukan provokasi, itu bagian kewajiban warga negara untuk menyuarakan sesuatu, untuk menyampaikan pendapatnya, untuk meluruskan sesuatu yang salah. Jadi ada kesalahan yang coba diluruskan Said Didu, itu yang dilakukan Said Didu, jadi bukan memprovokasi. Itu sebenarnya. Tadi Bapak bilang bahwa ada masalah hukum tapi panjang, tapi setidaknya bisa memberikan gambaran setidaknya 2 atau 3 poin pelanggaran apa yang kemudian ini menjadi koreksi yang seharusnya ini tidak dilakukan oleh pihak pengembang di PIK 2 atau proyek PSN ini, sehingga itu menjadi protes dari Pak Said Didu. Penetapan PSN ya, menurut saya itu harus melalui kajian, harus melalui analisa yang mendalam apakah proyek yang ditetapkan sebagai PSN itu sudah tepat. Itu yang kita belum bisa tahu secara jauh. Kenapa tiba-tiba proyek PIK 2 itu ditetapkan sebagai PSN? Sholat dulu, sholat. Semangat Pak Said. Semangat. Pokoknya Anda nggak bisa ditahan, Anda saksi. Kalau ada ditahan, berarti ada permainan. Ya ini aja. Wah, mantap kan? Keren. Kamera. Kasih. Aku lihat Pak. Pak, sukses betul lagi Pak. Pak, mudah-mudahan menang kita ya Pak. Ini jatuh apa di jalanan ya? Ya, kita sambil istirahat di sini. Tadi nggak jadi, lagi ngobrol. Ayo mau ke mana? Udah makan. Nasi padang. Siapa? Serajamnya ini siapa? Masuk dulu ya. Baru mulai. Ininya. Foto. Pak Marwan, katanya mau ini surat sama Pak Marwan. Ada. Ya, di dalam surat jaminan kalau mau ditahan. Masa ditahan, nggak boleh ditahan. Kan kita serbu. Kita serbu. Apa kita sendiri? Oh, ada beberapa. Ada ya? Ya udah. Udah ya. Yang hafal masih hafal. Satu, dua. Masih ada. Alhamdulillah. Itu cuma Main dia. Kalau tadi ada nggak? Sabar lagi, Bang. Sabar lagi, Bang. Sabar lagi. Pintar. Foto saya ada 2 itu. Oke. Ada 1. Terima kasih. Kirim aja. Iya, tadi
Nomor berapa nomornya, Bang? Mana? Sudah sih. Soal Aziz ya? Cepet, Lip. Kita ya. Bang, kurang lebih berapa menit pemeriksaan ini atau berapa jam kurang lebih? Saya nggak bisa menduga, tergantung target mereka. Jadi mereka lagi berkuasa. Dan saya nggak tahu. Selama kalau objektif saya pikir sebentar. Tapi kalau ada pengisian BAP begitu? Pengisian dengan BAP baru mulai. Ini para tamu yang datang semua menandatangani surat penangguhan, surat apa jaminan. Kira-kira bermanfaat nggak itu? Mudah-mudahan nggak dipakai. Baik, kita berdoa pada Allah semoga sebentar akan masuk. Pak, izin Bang, betul Bang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dari biar aja. Topik. Kita lawan, Pak. Yang kita lawan itu yang menginjak rakyat. Waktunya rakyat menang. Tenang malah. Ditanya bisa. Bapak silakan. Yuk. Berapa tahun Pak Kus? Saya 2 tahun Bapak. Siap. Sebelumnya di Banten. Oh, saya siap. Oke, di Polda Banten. Oke, Bapak, mana kuasanya? Kuasanya sudah. Terima kasih Bapak. Silakan Bapak, nunggu beristirahat sebentar. Oh, dari Apa sekolah di mana? Saatnya sekarang rakyat untuk menang. Tidak ada kata mundur. Kenapa? Karena tanpa disadari kita itu sudah dijajah. Ingat politik bubur makan bubur, tapi yang nggak diaduk ya. Kita diambilnya dari pinggir nanti plok. Jadi jangan sia-siakan usahanya nenek moyang kita sebagai pahlawan ya. Mereka ingin memerdekakan negeri kita, tapi bukan kita yang merasakan, tetapi malah orang asing, ya, orang asing yang sekarang yang mau membangun PIK 2 sampai PIK 11 atau saya nggak tahu ya. Untuk apa? Apakah itu untuk rakyat? Kita lihat contohnya PIK 1, jangan sampai terulang lagi deh PIK 1. Kalau kita sudah saatnya rakyat menang, tidak ada kata kalah untuk melawan oligarki. Harusnya setiap jengkal tanah kita pun Bapak, itu adalah tanggung jawab Bapak sebagai pejabat. Itu kan? Siap, Ibu. Saya yakin di daerah Bapak ini pasti mungkin nenek moyangnya itu adalah salah satu yang membuat negara kita ini merdeka. Amin. Maksa di dalam tangan Bapak ini ingin menyerahkan tanah kita kepada seorang konglomerat yang tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat. Bapak udah pernah datang ke PIK 1, Pak? Belum pernah, saya. Bapak kapan ke Jakarta, hubungi saya, Pak. Saya akan bawa. Di sana ada namanya Pantai Aloha, ada cruise SD. Tapi dengar Pak, susah sekali Pak. Kita mesti buka paspor. Betul. Oh, bukan. Tapi susah sekali kita menemukan saudara-saudara kita, Pak. Ya. Si Asep, si Iter, itu susah Pak, ya susah, iya bener, ya semuanya bahasanya bukan pakai bahasa kita juga Pak, ya tapi Pak begitu Bapak sakit perut, Bapak ke toilet Pak, disitulah Pak adanya si Asep, ya si Jajak, ya kan, si Iter, nah jangan begitu ya Pak. Iya Ibu, makasih. Ya, silakan Ibu. Makasih. Ini sama-sama Ibu, sehat terus. Seperti Aguan ini ternyata bukan hanya
para pelapor. Iya. Ada tambahan yang menjadi jongosnya. Ada tambahan yang menjadi jongosnya. Tapi saya yakin institusi kepolisian tidak akan mungkin akan menundukkan dirinya menjadi jongos oligarki. Dia akan menegakkan hukum. Dia profesional, hanya meriksa karena panggilannya periksa, selesai pulang. Iya. Nah, kita berharap dari kepolisian manapun, terutama polisi Tangerang ini yang sedang kita datangi ini, semoga merasa diperkuat oleh para rakyat sehingga berani dan tidak melakukan semena-mena kepada Said Didu yang beliau adalah merupakan pahlawan. Oh, ini ada Pak Marwan. Ya, oke. Isu Pak Said Didu itu satu hal, dan kita sudah menyatakan we stand with Said Didu. Kita mendukung perjuangan Pak Said Didu. Satu hal, tapi jangan dilupakan bahwa korban kejahatan, penindasan, penjajahan dari oligarki itu sudah jatuh. Ya, jangan lupakan itu. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang malah mati dilindas sama truk. Banyak sekali kejahatannya dan itu sudah terjadi. Jadi karena itu kita harus terus bersuara menuntut supaya ada penegakan hukum. Orang-orang yang sudah ditindas ini diperhatikan ekonominya supaya bisa tetap hidup. Kalau sekarang mungkin banyak yang jadi gelandangan, tempat tinggalnya tidak jelas, diganti rugi hanya seadanya. Lalu mereka kehilangan mata pencarian. Bagaimana ini? Nah, ini harus kita terus suarakan untuk ada hukum, ada ganti rugi, dan negara hadir di sana. Karena faktanya negara itu sudah tidak hadir di sana. Maka nanti kita coba menyebarkan informasi yang saya sudah tuliskan tadi pagi, bahwa ada yang namanya negara PIK 2 di NKRI. Ini harus dilenyapkan. Harus dilenyapkan. Nah, kita tuntut Pak Prabowo untuk melenyapkan, menghilangkan ini negara PIK 2 ini. Supaya negara NKRI itu bisa tegak berdaulat sesuai dengan amanat rakyat. Saya kira itu, makasih. Ya, luar biasa ya, dari para tim hukum, tim advokasi, dan masyarakat, dan tokoh yang hadir. Semua yakin dia tidak rela bahwa kalau Said Didu dikriminalisasi, kemudian ditahan atas tanah pemeriksaan ini. Beliau adalah pahlawan bagi Indonesia, terutama dalam menghilangkan atau tekanan terhadap masalah PIK 2 yang menuntut pada Bapak Presiden supaya membantu ini dan harus dibatalkan. Karena ini adalah penjajahan terselubung, dan kita mohon para tim hukum ini terus berkembang, terus berjuang. Ya, ini untuk pers ya, nanti dari Pak Marwan ini. Nanti ada pernyataan sikap sekarang ya. Siapa? Agung Sedayu Group, tetapi ini adalah persoalan bangsa yang sangat mendasar. Ini adalah persoalan seluruh rakyat Indonesia, di mana ada rasa keadilan yang terusik. Ya, dan ada sebuah konsep pembangunan negara dalam negara. Ini mengingatkan, jadi bukan hanya bagi rakyat Banten, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia harus waspada bahwa praktek-praktek seperti inilah tidak layak. Artinya apa? Ini sebenarnya proyek swasta yang dilegalisasi sebagai PSN. Ini nggak benar. Jadi saya juga berharap kepada Prabowo untuk bertindak tegas. Kalau memang dia akan berdiri di atas kepentingan rakyat, banyak, buktikan, ini saatnya. Kemudian ada terjadi kong kali kong. Jadi gini, saya ibaratkan bahwa proyek PSN PIK 2 itu seperti gunung es tengah lautan. Ada motif-motif terselubung dan ada persekongkolan di dalamnya, di tubuh dan di akarnya. Kalau ini dibongkar, maka keborokan birokrasi rejim sebelumnya sangat luar biasa. Dan syarat semua ke pengadilan. Ini tidak benar. Takbir! Lawan! Dan jangan coba-coba mempersekusi para aktivis yang mengkritisi soal ini. Tidak fair. Ini negara demokrasi. Ini bukan negara kekuasaan. Kita akan melawan. Allahu Akbar. Takbir. Baik ya. Semoga kita semua tetap bersabar ya. Tinggal bersama Bang Said Didu sampai selesai diperiksa, sampai siang nanti akan berdatangan para tokoh yang tersama kokoh. Dan kami mohon, ini ada Bang Eka ya, salah satu pimpinan dari Laskar yang mendampingi kita semua. Bang Eka, silakan. Baik, hari ini kita mendampingi seorang pejuang kemanusiaan, pejuang keadilan, Bang Said Didu. Ya, kami berharap
Jadi andaikan polisi berani menahan Pak Said Didu, saya katakan silakan. Maka ini akan menjadi trigger perlawanan rakyat semesta melawan segala bentuk daripada oligarki dan arogansi daripada pengusaha-pengusaha yang merugikan rakyat. Dan kami katakan bahwa persoalan ini bukanlah persoalan pribadi Bang Said Didu, tapi menjadi persoalan rakyat Indonesia yang selalu terzolimi, dirampas haknya, dirampas tanahnya, dan dirampok segala kekayaannya. Maka kami hadir di sini untuk memberi dukungan penuh kepada Bang Said Didu. Sekali lagi, ini sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mempertahankan kedaulatan bangsa ini. Tidak lain dan tidak bukan. Andaikan memang kalau seorang pejuang membela kebenaran, membela hak-haknya, dikriminalisasi oleh aparatur pemerintah yang tergabung dalam abdesi, mau kemana bangsa ini dibawa? Kalau ada seorang pejuang kemerdekaan, pejuang kebenaran, berjuang untuk membela rakyat kecil, dikriminalisasi, dilaporkan oleh aparatur pemerintah, mau kemana bangsa ini? Mau dijadikan apa? Sekali lagi, Indonesia merdeka ini atas perjuangan daripada rakyat semesta. Bukan dari perjuangan oligarki. Bukan segelintir orang yang sekarang menikmati kemerdekaan, menikmati kekayaan. Ingat, kalau sampai saat ini Pak Said Didu ditahan, ini akan menjadi trigger untuk perlawanan rakyat semesta melawan oligarki dan melawan segala kesombongan. Maka dari itu, ayo sama-sama, hai rakyat Banten, masyarakat Banten, Jawara Banten, pendekar Banten, tokoh-tokoh muslim Banten, dan seluruhnya tokoh-tokoh agama yang ada di Banten, bersatu kita, pertahankan daripada tanah air kita, pertahankan daripada leluhur kita, tidak lain dan tidak bukan, karena para leluhur kita yang berjuang memerdekakan bangsa ini, mengusir penjajah dari tanah Banten. Takbir! Ini yang dapat saya sampaikan. Baik. Jadi jelas tadi saya sampaikan ya bahwa persoalan Said Didu ini ada persoalan Said Didu bukan persoalan Pak Said Didu. Ini adalah persoalan bangsa, ini yang dikatakan Bang Eka ya. Maka kita semua harus menjaga ya, terutama rakyat Banten ya. Rakyat Banten tahu bahwa hari ini tokoh-tokoh dari seluruh Indonesia mendampingi Said Didu, maka kita harus bebaskan. Tadi Bang Eka mengatakan kita tidak sudi kalau Bang Said Didu ditahan. Free Said Didu. 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 Bangsa seluruh rakyat yang menyaksikan siaran ini di seluruh Indonesia, kami mohon kita semua mengikuti. Kita pastikan bahwa hari ini Said Didu tidak ditahan, dan Said Didu kita simbolkan sebagai pejuang untuk kemerdekaan PIK 2 dari jajahan para oligarki. Oh, Bang Susu, silakan. 5 menit. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama rekan-rekan semua aktivis pada siang hari ini ikut mengawal dan mendampingi saudara kita Said Didu yang diperiksa oleh pihak Polres Tangerang. Itu kebalik. Oleh karenanya, seorang Said Didu seperti kita ketahui adalah merupakan tokoh yang murni berada di depan dalam urusan-urusan pembelaan kepada masyarakat dan rakyat banyak. Terutama adalah dalam kasus ini PIK 2, Pantai Indah Kapuk 2, karena pembelaannya terhadap masyarakat kecil, karena terjadi penggusuran semena-mena, beliau berada di depan untuk membela rakyat. Oleh karenanya, kita semua berharap bahwa pemeriksaan terhadap saudara Said Didu cukup sampai sini saja, ya, tidak akan berlanjut dan tidak sampai berlanjut lebih panjang lagi Pak Said Didu, karena jelas-jelas Pak Said Didu adalah dalam rangka pembelaan murni kepada masyarakat. Tidak ada seperti yang dituduhkan, yaitu pembelaan terhadap
undang-undang ITE begitu ya, karena undang-undang apa yang diungkapkan itu jelas-jelas murni fakta ya, ini fakta kepada rakyat. Kita berharap beliau bisa bebas hari ini. Baik. Ada Pak Waras. Ini pernyataan forum semesta udah izin Pak Marwan semuanya. Ya ini udah bareng-bareng. Udah bareng-bareng. Oke. Oke, mungkin Pak Waras juga 3 menit tak? Ya. Sebelum atas bacakan dulu. Bacakan dulu ya. Yuk. Ya. Ini ada surat pernyataan ya. Oke. Poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 5 siapa? Oke. Saya poin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan Forum Rakyat Semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat merdeka. Kami elemen bangsa yang terdiri atas perkumpulan Ormas, LSM, Forum Aliansi, aktivis yang tergabung dalam Forum Rakyat Semesta untuk Amanat dan Daulat Rakyat menyatakan bahwa persoalan PSN PIK 2 bukan hanya sekedar perseteruan antara Said Didu versus Aguan Bos Agung Sedaya Group, tetapi merupakan persoalan nasional yang menyangkut masalah yang melanggar prinsip-prinsip bernegara, berbangsa, dan berkehidupan bagi rakyat Banten dan rakyat Indonesia. Pelaksanaan PSN PIK 2 telah menghilangkan status, peran, dan kaidah-kaidah NKRI sebagai negara yang bersatu dan berdaulat yang seharusnya dijalankan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, sebagai rakyat dan warga negara, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa proyek Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 tidak layak menyandang sebagai proyek strategis nasional karena tidak berdiri di atas kepentingan rakyat banyak dan di atas kepentingan nasional. 2. PIK 2 merupakan contoh konkret State Corporate Crime atau SCS, kejahatan zolim, sistemik yang melibatkan aparat pemerintah, state dan perusahaan corporate yang harus diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. 3. Penguasaan tanah dan laut oleh pihak swasta yang begitu luas dan panjang puluhan kilometer telah mengganggu ketertiban umum, melanggar Undang-Undang Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Harus segera dihentikan dan rakyat yang terkena dampak negatif harus diberi konsep kompensasi. 4. Para pelaku perampasan tanah, penggusuran rakyat, termasuk mastermind, pembuatan kebijakan, dan pemilik PIK 2 harus diproses secara hukum. Kami mewakili rakyat tertindas, menolak segala bentuk persekusi dan kriminalisasi terhadap para aktivis, terutama Bapak Muhammad Said Didu, yang telah menggugat proyek PIK 2 karena melanggar hukum, menyengsarakan rakyat, dan bertentangan dengan rasa keadilan, serta berlaku seperti telah terjadi kolonialisme baru di Indonesia, di mana terjadi upaya membangun negara dalam negara. Demikian 3 Raksa 19 November 2024 Forum Rakyat Semesta untuk Daulat dan Amanat Rakyat. Takbir! Lawan! Lawan! Merdeka! Tangkap dan adili Aguan. Ya. Merdeka! Kaselan. Tangkap adili Aguan. Merdeka! Tangkap Aguan. Tangkap Aguan sekarang juga. Tangkap Aguan. Tangkap Aguan sekarang juga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Formaksi, Forum Alumni Kampus seluruh Indonesia, menyatakan sikap satu. Stop dan batalkan proyek PSN PIK 2. Stop kriminalisasi terhadap Said Didu. Lawan abuan, lawan abuan, lawan abuan, perampas tanah rakyat. Kita usir naga merah yang mereka dengan arogan menguasai tanah dari sepanjang Kapuk sampai Pantai Serang. Mari kita usir naga merah. Mari kawan. Penjarakan pelapor Said Didu. Batalkan dan stop kriminalisasi Said Didu dari tuduhan Undang-Undang ITE. Lanjut, Bang Cucu. Said Didu adalah korban kriminalisasi rejim ini. Jangan sampai rejim Prabowo ini mengikuti rejim Jokowi yang sudah jelas-jelas rejim yang sangat represif kepada ulama, aktivis, dan mahasiswa. Siap! Siap! Lawan naga merah. Batalkan PIK 2. Siap semua. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan kami daripada beberapa universitas yang kemudian terkumpul untuk kemudian bersatu pikiran, ingin bertekad untuk kemudian memperjuangkan yang namanya keadilan dan hak hukum, menyampaikan pendapat untuk memiliki kawan-kawan. Bahwasanya kami datang semua di sini dari beberapa universitas ingin memperjuangkan, kembali lagi kami tekankan Bapak Said Didu yang hari ini dipanggil di Polres Tangerang. Untuk itu kami akan tetap mengawal dan kemudian memberikan support moral kami terhadap beliau, bahwasanya yang telah dilakukan oleh Bapak Said Didu untuk menyuarakan aspirasi pada masyarakat Banten ini sudah betul memang benarnya, kawan-kawan. Bahwasanya demokrasi itu seharusnya membicarakan apa yang kemudian menjadi persoalan bangsa. Hari ini yang diangkat oleh Bapak Said Didu sangat kemudian menyangkut dengan aspirasi masyarakat Banten itu sendiri. Apa itu adalah PSN program strategis nasional yang kemudian telah memperangus beberapa bahkan ribuan hak-hak masyarakat Banten, kawan-kawan. Hingga saat ini kami dengan tegas menyatakan sikap bahwasanya kami berdiri di belakang Bapak Said Didu untuk kemudian menyuarakan kebenaran itu sendiri. Itu saja mungkin dari saya selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin teman saya daripada Samsul Bahari, saya berasal daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian teman saya sendiri ada Bapak Janter, mungkin akan menyampaikan beberapa persoalan yang menjadikan aspirasi kami. Oke, terima kasih para teman-teman media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari elemen mahasiswa hadir di sini ingin mengawal proses pemeriksaan Pak Said Didu, bahwasanya tindakan yang dilakukan, bahwasanya tindakan yang dilakukan Pak Said Didu itu benar adanya, dan saya ingin pertegaskan sekali lagi, sekalipun dunia akan runtuh, keadilan harus tetap ditegakkan. Betul. Ya, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? Kami di sini untuk mendukung Bapak kami, ongko kami, pahlawan kami, karena beliaulah kasus ini terungkap. Kami berdiri di sini untuk Said Didu, dan kami juga di sini menuntut untuk membatalkan PSN yang PIK 2. Waktunya rakyat menang tanpa ada alasan, apalagi kita harus melawan konglomerat aguan. Jangan sia-siakan darah pahlawan nenek moyang kita yang telah susah payah membuat kita merdeka, tapi siapa yang akan menikmati hasil dari semua kekayaan
kekayaan kita. Itu harusnya rakyat. Tapi apakah kita bisa menikmati PIK 2? PIK 1? Tidak. Itu bukan kita, begitu juga PIK 2. Artinya cukup sampai di sini saja. Rakyat harus menang. Kita adalah pemilik Indonesia. Takbir. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Said Didu. Said Didu. Said Didu. Said Didu. Luar biasa. Ya. We stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Ada tokoh di RM juga, ya. Bu Kurnia. Diminta. Ya. Beliau adalah tokoh di Solo. Ngapain om? Ngapain? Katakan singkat terhadap atau pemeriksaan. Panjang pendek. Pendek sedang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Semuanya, stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Bapak Said Didu selama hampir setengah tahun ya, terus melakukan investigasi sebagai warga yang mencintai tanah airnya. Ya, pertanyaan besar dalam dirinya, apakah negara ini sudah beralih kekuasaannya dan kedaulatannya? Betul? Oleh karena itu, kemampuan untuk menyatakan pendapat, ya, untuk melakukan kritik itu adalah dilindungi oleh undang-undang dan tidak boleh dikriminalisasi. Nah, oleh karena itu, hari ini apabila beliau dipanggil, silahkan untuk diperiksa. Tapi setelah diperiksa, kembalikan Said Didu kepada kami. Oleh karena itu, pihak kepolisian kami yakin dan percaya akan profesional, akan mengikuti kata hati sebagai bayangkari negara bahwa Said Didu sedang melaksanakan tugasnya sebagai warga negara sekaligus sebagai umat yang beragama yang dijamin. Allahu Akbar, dijamin pasal 28 dan pasal 29. Perlu Anda ketahui, PIK itu ditempatkan sebagai PSN sama sekali tidak tepat, baik secara hubungan maupun secara tujuan, ya, karena tidak akan ada wilayah itu ditunggui oleh orang-orang kita Indonesia ini, tidak ada. Bukan kita rasis, ya, bukan rasis. Dan ini adalah memancing sentimen rasis, salah sendiri, bukan kita yang salah, ya. Perlu Anda ketahui, jika PIK dibangun, ada berapa ratus masjid yang akan gugur di sini. Akan ada berapa dakwah yang hilang, ya, ratiban pengajian, ya. Oleh karena itu, lawan dan lawan. We stand with Said Didu, ya. Rakyat Banten tidak mendapatkan apa-apa kecuali aguan CS dan konco-konconya. Oleh karena itu, lawan. We stand with Said Didu. Warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Free Said Didu. Free Said Didu. Ada kita silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili UI Watch mendukung Bapak Said Didu terus berjuang. We stand with Said Didu. Kenapa? Karena beliau sesuai dengan slogan UI, yaitu veritas, probitas, justisia, menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan. We stand with Said Didu. We stand with Said Didu. We stand with Said Didu. Terima kasih. Free Said Didu. Jadi jelas dari pernyataan kita mendorong polisi untuk mengayomi masyarakat. Ya. Anda akan terlihat di bawah. Jangan Anda di bawah tekanan dari aguan. Ya. Ini dorongan-dorongan para masyarakat. Ya. Mungkin ada satu tokoh lagi. Ya. Bang Edi. Silakan Bang Edi.
Edi sang pendobrak IKN. Kalau sudah Bang Edi turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ngapain? Kita di sini bela Said Didu, betul? Kenapa kita bela? Karena dia pejuang, betul? Dan karena dia sekarang sedang akan dikriminalisasi. Teman-teman sekalian begini, tadi waktu Bang Said Didu datang, saya sempat ambil wawancara dengan Abraham Samad, mantan ketua KPK. Masih ingat ya? Kalimatnya Pak Abraham Samad adalah Said Didu diperiksa sebagai saksi dan tidak boleh ditahan. Dia harus pulang. Kalau tidak pulang, Said Didu tersangka, dijadikan tersangka dan langsung ditahan, maka Abraham Samad mengatakan ini kerjaan mafia. Ini ada kriminalisasi. Kata Abraham Samad, ini pesanan oligarki. Jadi kita lawan? Lawan? Lawan. Kita tunggu terus sampai Said Didu harus pulang. Sekaligus kita akan lihat pelapornya yang harus ditahan. Ini sekaligus akan kita cek. Kita cek polisi. Apakah polisi bisa bekerja secara profesional, proporsional, tutupin gambar, ya, profesional, transparan, ya. Jangan lagi berhentilah polisi menjadi pelayan oligarki, betul? Kalau Said Didu ditahan, apa nggak bahaya tah? Memicu itu. Kita tunggu dan kita berharap persoalan ini selesai dengan baik-baik. Amin. Ya? Karena tapi walaupun begitu, pulang nggak pulang, kita tetap lawan aguan si biang oligarki. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara, Anda tahu bahwa apa yang dikatakan Bang Said Didu tadi, jangan terlalu pedulikan saya. Yang penting lanjutkan perjuangan untuk bangsa Indonesia. Maka sekarang ini semua tokoh kumpul, semua pengacara-pengacara, ada pengacara keren di samping saya, Bang Agil Ladis, untuk memberikan komentar. Kami silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sesuai sama panggilan yang saya lihat tadi ya, Pak Said Didu ini dipanggil karena pasal 28 ayat 3, 28 ayat 2, pasal 310 dan 311. Seharusnya menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, itu tidak ada pasal untuk menangkap. Nah, harusnya ya seperti itu. Jadi kita jelas lihat dari panggilannya. Panggilannya itu keparat negara. Panggilannya itu tidak ada satupun yang bisa menjerat Pak Said Didu karena sanksinya tidak ada. Betul. Jadi kalau misalnya dipaksakan, maka jelas VOC gaya baru ini mulai berlaku lagi di rezim. Kita mengingatkan pihak kepolisian untuk tidak mengulangi rezim yang lama. Ya, untuk Pak Prabowo juga betul-betul mencatat ini, menghormati proses hukum dan juga nanti segera menutup kasus ini karena memang ini diduga syarat oleh pesanan dari oligarki. Mafia hancurkan. Lawan sampai pulang. Said Didu. Allahu Akbar. Luar biasa. Jelas kita dengar dari para pengacara ya bahwa tidak ada alasan untuk menahan Said Didu. Apabila Said Didu tidak dipulangkan pada hari ini, berarti Anda ditekan oleh seorang konglomerat yang pasti akan membangkitkan rakyat. Free Said Didu. Free Said Didu. Free Said Didu. Kami kembalikan kepada pemimpin ARM yang mempunyai vasi untuk pergerakan ibu-ibu. Kami silakan mungkin Mbak dulu. Terima kasih untuk para teman-teman di sini. Kami akan selalu standby nunggu Pak Said Didu sampai dia pulang
ke rumah hari ini. Boleh, silakan. Nggak usah pakai itu deh. Ini dari ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puisi ini saya ciptakan, saya lahirkan pada saat ba'da subuh. Ini bang. Taruh. Nah, ini bang. Kalau boleh yang di sana itu biar matahari kita yang Iya. Pak Ansi. Ya, gitu. Udah nggak apa-apa. Ya, gitu. Lah, muter-muter lagi jauh. Mana bang yang diharapkan di depan, jangan lewat di depan ya. Kita harus melawan. Bakar! Takbir! Jadi saya katakan sekali lagi bahwa persoalan PSN PIK 2 bukan ANSI, perseteruan antara Said Didu dengan Aguan sebagai bos Agung Sedayu Group, tapi adalah sebuah terusiknya rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang terjadi di wilayah Banten. Dan ini sangat tidak mustahil juga kalau rakyat diam, rakyat bisu akan terjadi di daerah manapun. Betul tidak? Kami di sini dalam rangka mendampingi Pak Said Didu mengatakan kami tidak akan pulang sampai dikeluarkan. Tidak ada penangkapan. Betul? Oleh karena saya katakan sekali lagi, kami mencintai demokrasi dan negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Jangan lagi ada polisi jadi kacung-kacung yang melayani oligarki. Betul tidak? Saatnya kita berdemokrasi yang benar setelah kita pilpres yang acak adut. Takbir! Takbir! Demikian pernyataan kami, semoga didengar, dan kami berharap pada pemerintahan rejim Prabowo untuk berdiri di atas rakyat banyak demi kepentingan rakyat banyak dan di atas kepentingan nasional segala-galanya. Jangan sampai presiden baru dicap sebagai sama saja dengan Jokowi. Betul tidak? Terima kasih jika Prabowo Subianto berpihak pada rakyat seluruh Indonesia. Takbir! Lawan! Lawan! Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke Bapak Refli Harun selaku pakar hukum tata negara untuk melihat perspektif pemanggilan Bapak Said Didu terkait protesnya terhadap perampasan, penggusuran, dan kolonialisasi daerah Banten, maka izinkan kami atas nama Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat ingin menegaskan bahwa kami akan terus membersamai, mengawal, dan ikut memperjuangkan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Said Didu, di mana proyek strategis nasional dalam bentuk Pantai Indah Kapuk 2 merupakan sebuah manipulasi demokrasi dan konstitusi atas nama investasi. Sejatinya oligarki melalui Aguan telah menciptakan kolonialisme baru di bumi pertiwi. Karena itu tidak ada waktu dan tempat buat penjajahan di tanah air kita. Kita wajib melawan, kita wajib menolak, kita wajib memperjuangkan tanah air tumpah darah kita sampai titik darah penghabisan. Maka kami minta juga dengan tegas kepada pihak kepolisian, dalam hal ini Polresta Kabupaten Tangerang, untuk kembali kepada hati nuraninya, bahwa mereka berasal dari rakyat, mereka bisa dapat fasilitas, mereka bisa dapat jabatan dan kekuasaan di kepolisian semata-mata untuk mengayomi, melayani dan melindungi rakyatnya, bukan melindungi dan memberikan kemudahan kepada para oligarki. Jangan mau jadi kacung, jangan mau jadi keset dari para oligarki. Oleh karena itu, ingatlah Bapak
polisi dalam hal ini yang melakukan penyelidikan terhadap Bapak Said Didu dan mungkin aktivis lain yang kritis bahwa perbuatan mereka, apa yang mereka lakukan hari ini atas nama institusi Polri sesungguhnya jadi sejarah bagi anak cucu mereka. Apakah orang tua mereka yang di kepolisian ini mau menjadi pahlawan atau mau menjadi pengkhianat bangsa ini? Demikian, Forum Penyelamat Kedaulatan Rakyat menyatakan dengan tegas akan setia membela Pak Said Didu dan terus berjuang bersama rakyat untuk mengusir oligarki, untuk mengusir kolonialisme baru di Indonesia. Terima kasih, semangat, merdeka! 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 Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tangkap Aguan! Oh ya, ini ada permintaan dari Bang Refli Harun, perwakilan perempuan, silakan. Ibu Menuk, Ibu Menuk. Nah, Ibu Menuk sudah di sana. Biar perwakilan yang lain. Biar perwakilan yang lain. Beliau. Pak Heri, Pak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, walaupun kita di depan rutan Polresta Tangerang, tetapi kita berharap rekan kita Said Didu tidak dijadikan tersangka dan tidak ditahan. Karena kenapa? Kalau Said Didu dijadikan tersangka, maka dia menjadi orang pertama di pemerintahan Presiden Prabowo yang dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat dan menyampaikan opini serta membela kepentingan masyarakat banyak. Karena kita ingin pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Karena pemerintahan sebelumnya doyan sekali memenjarakan para aktivis. Contohnya di depan kita Edi Mulyadi. Gara-gara jin buang anak, kena dia masuk penjara. Karena itu kita berharap di dalam sana Tuang Said Didu baik-baik saja. Cuma diajak ngobrol-ngobrol dan minum kopi. Tidak ditanya-tanya kemungkinan untuk dikriminalisasi. Kawan-kawan semua, banyak sekali tokoh yang sudah mengatakan I stand with Said Didu. Ada Mahfud MD, ada Abraham Samad, ada Edi Mulyadi, ada Denny Indrayana, ada Zainal Arifin Mohtar, ada siapa lagi? Ada Jenderal Fahrul Razi, ada Jenderal Sunarko. Jadi Said Didu tidak sendirian. Ya. Selain bersama tokoh, Said Didu juga bersama rakyat Indonesia. Jadi jangan coba-coba mengkriminalkan Said Didu dan yang lainnya. Kita pasti akan melawannya selama kita berada di jalur dan garis yang benar. Dan kita yakin bahwa kita berada di jalur yang benar. Karena itu kita berani ke sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Polresta Tangerang yang sudah menyediakan tempat ini untuk kita berorasi. Keren cadas pokoknya. Yang penting adalah kita terus semangat. Karena tidak hanya soal Said Didunya. Lebih dari Said Didu adalah bagaimana kita menyikapi soal program-program pemerintah yang berkolusi dengan para Taipan, dengan para cukong, dengan para konglomerat hitam. Kita tidak ingin masa pemerintahan Prabowo Subianto dikotori dengan kong kali kong seperti itu. Walaupun kemarin saya tidak memilihnya, walaupun kita tidak memilihnya, tetapi begitu dia dilantik, dia adalah Presiden Republik Indonesia.
bukan presiden para cugong, bukan presiden segelintir orang. Karena itu di hari sini kita mengimbau Prabowo Subianto, hentikan proyek-proyek kong kali kong yang diwarisi dari pemerintahan Mulyono. Malah kita berharap Mulyono-nya segera diadili. Apa harus dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kita nyanyi sedikit. Rasa cemas, hidup berat, dunia gelap. Fufu Papa masuk penjara, maksulin aja. Jadi Fufu Papa dimaksulin, Jokowi diadili, Said Didu tidak ditahan dan tidak ditersangkakan, Prabowo Subianto stand with Constitution. Jadi jangan sampai Prabowo Subianto menjadi presiden yang melanggar konstitusi. Kita dukung Prabowo Subianto sepanjang dia benar dan lurus. Kalau dia tidak benar dan lurus, kita tentang dan kita tantang. Betul tidak? Jangan betul-betul saja. Betul benar. Benar atau betul? Kalau begitu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lawan. Takbir. Sabar, jangan bubar dulu. Ini ada perwakilan rakyat jelata, saudara kita yang berasal dari Serang Utara, yang terpinggirkan, yang tertindas, yang tergusur dirampas haknya. Nah, setelah perwakilan rakyat jelata ini dari Lontang, Pak Holid, beliau dari Serang Utara. Setelah itu akan ada statement dari ulama Banten. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kami di sini perwakilan atas nama, biasanya kami punya gerakan namanya Front Kebangkitan Petani Nelayan. Hari ini saya di sini bukan pertama kalinya mempersoalkan persoalan PIK ini. Dari tahun 2024 sampai terakhir 2016, kemudian 2014 sampai terakhir 2016 kemarin, kami adalah korban penambangan pasir laut yang kemudian pasirnya buat pengurugan PIK 1. Betul. Dan sekarang kasusnya belum pernah diselesaikan. Ojog-ojog. Kemudian ada lagi PIK 2 yang ini adalah mengorbankan masyarakat kami di sana, yaitu tentang pembebasan lahannya. Belum lagi persoalan-persoalan kuarinya, persoalan-persoalan pengurugannya, yang ini juga akan berdampak kepada kerusakan lingkungan. Betul. Otomatis jika ini diteruskan, tidak dicabut PSN untuk PIK 2, otomatis ini juga akan terjadi penambangan pasir laut kembali yang itu akan merusak, mengganggu habitat yang ada di laut kami. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga persoalan-persoalan yang sifatnya ekonomi. Penambangan pasir laut adalah penambangan yang merampok dapur-dapur nelayan di sana. Maka dari itu penyebab PIK 1 ini, PIK 2 itu akan berdampak kepada tatanan sosial masyarakat yang ada di Banten. Kami menghimbau kepada masyarakat Banten agar segera bangkit dan melawan oligarki, melawan penindasan yang ada di tanah leluhur kita, tanah Banten. Lawan! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terakhir kita akan mendengar pemaparan dan pernyataan sikap dari ulama. Insya Allah ada di depan kita Pak Kiai Samsudin, bukan hanya mewakili ulama Banten, tapi juga insya Allah mewakili ulama-ulama pejuang yang telah menyerukan jihad untuk memerdekakan bangsa Republik ini.
kepada beliau Al-Mukarram Pak Kiai Samsudin kami persilakan. Itu punya siapa? Itu. Oh, punya itu. Ayo, jangan takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ulama Indonesia. Kebalik. Nah. Kami ulama Indonesia mewakili seluruh ulama. Andai hari ini Bapak Said Didu dan juga proyek PIK 1 dan PIK 2 dilanjutkan oleh pemerintah melalui tangan Si Agwan, maka kami tidak akan segan-segan akan menjuruh para ulama semua untuk turun gelanggang demi menyelamatkan bangsa Indonesia dari kurcaci-kurcaci yang berlindung di balik PSN. Sekali lagi, kami para ulama akan turun ke jalan. Seandainya Polres Tangerang tidak memiliki hati nurani, orang yang tidak bersalah bela rakyat yang luar biasa Bapak Said Didu, hanya laporan dari Ketua FDC Bapak Haji Mas Kota, beliau sekarang sudah dipanggil kedua kali untuk naik ke tahap penyidikan. Kami tidak yakin beliau tidak ditahan. Makanya kami datang saat ini ke Polres Tangerang untuk mengetuk hati nurani Polres Tangerang. Kalau mau diperiksa itu Bapak Abdesi, Bapak Haji Mas Kota. Betul. Bapak Haji Mas Kota yang harus diperiksa, bukan Bapak Said Didu yang membela hak-hak rakyat. Ada apa di balik itu? Kalau saya cermati dengan nalar saya yang rendah ini, berarti Bapak Haji Mas Kota di bawah Si Agwan. Si Agwan di bawah si Jokowi. Si Jokowi di bawah RRC. Nauzubillah, subhanallah. Sebentar lagi kalau kita tidak berjuang, wahai saudaraku, maka tahun 2009 RRC akan kirim 100 juta rakyat sini, maka kita akan terpuruk seperti Palestina. Maukah seperti itu? Tidak. Tidak. Maukah seperti itu? Tidak. Takbir. 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 Kami tidak ras, sekali lagi. Kami tidak ras. Andai mereka orang-orang PKI mau membangun bersama kami, ayo silakan. Tapi jangan bangkitkan ideologi PKI. Sekali lagi kami jangan bangkitkan ideologi PKI, karena kami sudah bosan dengan cara-cara yang demikian. Sekali lagi kami katakan, kami sudah muak, kami sudah bosan. Dari zaman Soeharto demokrasi berjalan sampai saat ini kita dikebuli oleh MK. Sampai kemudian orang bego, orang PA jadi wapres. Nauzubillah summa nauzubillah. Sampai saya lakukan bawa sepeda ke Jakarta, ke DPR, sampai saya dimaki sama polisi. Ini kelakuan saya karena saya tidak suka dipimpin oleh wakil presiden yang PA. Betul. Wakil presiden narkoba, wakil presiden yang porno. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya sudah katakan wakaf diri demi negeri lawan cawe-cawe Jokowi. Itu saja dari saya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Takbir. Baik. Hari ini kita akan Saat ini saya berada di Polresta Tangerang, Banten. Hari ini Selasa 19 November 2024 jam 4 sore. Kami bersama dengan Ahmad Rozuluddin. Bang, mohon update-nya dari Pak Said Didu, Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya kabarkan kepada seluruh pemirsa bahwa sampai hari ini Bung Said Didu sedang masih menjalani pemeriksaan berkaitan dengan adanya panggilan dari Polres Tangerang Kota yang ada di kompleks Pemda 3 Raksa ini ya. Karena beliau dianggap telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 3 junto 45A ayat 2 dan 45A ayat 3 Undang-Undang ITE, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Problemnya memang Bang Said Didu dianggap melakukan tindakan yang mengedarkan kabar bohong yang menimbulkan kerusuhan dan juga dianggap menebarkan provokasi SARA ya, di aktivitas pembangunan Pantai Indah Kapur 2. Padahal kita tahu beliau sedang menjalankan hak konstitusional untuk menjalankan aktivitas kemerdekaan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi kita. Bahkan dalam sebuah kesempatan saya katakan beliau tidak saja menjalankan aktivitas berpendapat, tapi sedang menjalankan aktivitas ibadah dalam agama Islam, yakni dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kan aneh, orang dakwah mengingatkan kebaikan, mencegah kemungkaran, kok dianggap melakukan kejahatan.
Dan saya perlu tegaskan, tadi luar biasa. Banyak sekali atensi dari masyarakat dan tokoh-tokoh. Ini luar biasa, di luar ekspektasi kami yang datang. Tadi kira-kira 500-an adalah ya, cuman sebagian sudah ada yang izin gitu. Dan tadi kami sudah mengumpulkan ada 140-an jaminan yang diberikan kepada tim hukum untuk diteruskan kepada Kapolres ya di Tangerang Kota ini agar tidak melakukan penahanan. Meskipun sebenarnya hari ini pemanggilan beliau Bang Said Didu itu adalah sebagai saksi ya, bukan sebagai tersangka. Jadi tidak ada penahanan seorang saksi. Namanya juga panggilan saksi. Tapi kita tahu di Republik ini kan setelah diperiksa langsung naik jadi tersangka dan ditahan kan mungkin juga. Gitu. Karena itu kita tetap akan mendampingi Bang Said Didu sampai kita pastikan memang pulang bersama-sama kita. Jadi kita ini akan konsisten ya. Datang kita antar, pulang juga kita jemput ya. Nah, jangan datang tak diundang, pulang tak diantar, itu jailangkung namanya. Ya. Jadi begitu. Apa lagi? Ya Bang, tadi kan ada tokoh-tokoh kita kayak tadi kami dari pagi tuh. Ada tokoh-tokoh. Kita lihat ada Bang Haji Januar, bahkan ada Bang Muhammad tadi sempat lihat juga Bang itu ada Abang Samad. Coba ini bukti apa ya? Bukti lah masyarakat Indonesia paham siapa yang harus dibela dan siapa yang harus tidak dibela. Ya, saya konfirmasi ya, tokoh-tokoh tadi tidak saja datang mendampingi proses pemeriksaan, hadir memberikan simpati dan empati, menunjukkan keberpihakan mereka bersama kebenaran dan bangsa itu. Bahkan mereka ini ya menyerahkan namanya jaminan agar Bang Said Didu tidak perlu ditahan. Mohon maaf, saya taruh ya dulu, saya baca salah satu ini salah satu redaksinya. Jadi jaminannya itu adalah ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Tangerang, Bapak Kombes Pol Bahtiar Joko Murjana, SIKMM, di Jalan Abdul Hamid Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Tadi mereka dan kita semua tentunya tadi sudah menuliskan identitas dan tanda tangan yang intinya tidak perlu dilakukan penahanan karena tidak akan lari Bang Said Didu. Rumahnya jelas, dia pejuang, bukan pecundang. Dia bukan koruptor yang lari ke Singapura, bukan. Beliau hidup dan dibesarkan di negeri ini dan akan terus berjuang untuk negeri ini. Jadi nggak ada alasan untuk lari, nggak akan menghilangkan barang bukti karena itu bukan bukti kejahatan. Video pendapat beliau kritik terhadap Pantai Indah Kapuk 2 itu banyak di sosial media, lalu mana yang mau dihilangkan? Di channel YouTube banyak sekali itu video-video pendapat beliau, aktivitas dakwah ma'ruf beliau itu ada, nggak mungkin mau dihilangkan bagaimana. Dan kita kasih komitmen bahwa silahkan penyidik aparat kepolisian melakukan pemeriksaan karena itu tugas dan tanggung jawab saudara sebagai penyidik. Tetapi ya sekali lagi tidak ada urgensi untuk menahan Bang Said Didu, tidak ada kepentingan untuk menahan karena begini. Yang punya kepentingan untuk membungkam Said Didu itu saya sebut sebagai jongos akuan, jongos oligarki, jongos proyek Pantai Indah Kapuk. Jadi cukuplah yang menjadi jongos itu orang-orang yang melaporkan Bang Said Didu. Cukuplah yang menjadi jongos oligarki itu orang-orang yang mengkritik Said Didu. Dan saya yakin aparat penegak hukum tidak akan menjatuhkan marwah dan wibawanya sebagai penegak hukum yang kemudian menjadi jongos oligarki. Tidak akan mungkin. Jadi kita beri ya kepercayaan penuh kepada aparat kepolisian untuk menjalankan tugasnya memeriksa Bang Said Didu sebagaimana surat panggilan. Karena ini pemanggilan sebagai saksi, diperiksa ya harus pulang. Begitu. Oh ya Bang, yang melaporkan salah satu yang melaporkan Pak Said Didu yaitu oknum kepala desa dan juga salah satu organisasi desa ya Bang. Gimana Bang? Mau konfirmasinya Bang? Saya ingin ajak kita semua jangan terprovokasi untuk diadu domba dengan sesama anak bangsa. Jadi kepala desa itu nggak ada kepentingannya dengan Pantai Indah Kapuk. Jadi di Bali ini semua adalah oligarki dari properti sebenarnya yang bermain begitu. Saya sebut saja aduan. Maka jangan mau kita diadu domba dengan aparat desa, dengan aparat penegak hukum, dengan sama aktivis. Meskipun aktivis itu membela oligarki misalkan, udah nggak usah perlu kita tanggapi. Kita fokus saja kepada proyek ya yang merugikan, yang merampas tanah, dan fokus kepada siapa yang paling diuntungkan dengan proyek ini, yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 atau PANI. Dan siapa pemegang saham PT PANI itu ada dua. Yang pertama Sugianto Kusuma alias Aguan, yang kedua Antoni Salim. Jadi yang punya kepentingan agar proyek itu berjalan dengan membeli tanah murah yang keuntungannya akan berlimpah itu adalah pemegang saham mayoritas dari PT PANI. Siapa? Aguan dan Antoni Saleh. Jadi kita jangan
melihat hal-hal yang receh itu lah. Jangan, kasihan lah. Mereka kalau mau cari makan biarkan saja lah. Namanya orang cari makan ya kan. Gitu. Berarti konfirmasi ya Bang, ada pihak-pihak tertentu yang bermain untuk melaporkan Pak Said Didu ya Bang? Ya, kalau dari analisis politik, kepentingan ya ini kepentingan dari Pantai Dakato, kepentingan PT PANI, kepentingan pemegang saham. Siapa yang mayoritas pemegang saham PT PANI? Saya sudah sebut, Sugiarto Kusuma dan Antoni Sulis. Jadi negara harusnya segera mengevaluasi ini, sudah banyak korban rakyat dengan cara apa? Segera mencabut status PSK ini. Ada relevansinya. Itu bukan proyek negara, bukan proyek untuk rakyat, itu proyek oligarki properti, proyek untuk meningkatkan keuntungan mereka. Nggak ada kaitannya dengan kemakmuran rakyat. Ya Bang, ada pesan nggak Bang buat Pak SBY sebagai presiden negara ini? Pak Prabowo. Pak SBY udah pensiun Pak. Prabowo. Jadi ini Pak Prabowo yang masih di luar negeri, saya tahu Pak, meskipun Bapak di luar negeri, pikiran dan hati Bapak tetap berada di negeri ini, ya. Tetap ada bersama rakyat di negeri ini, dan karena itu kami menagih Pak Bambang dulu, dia berjanji akan timbul dan tenggelam bersama rakyat. Saya menginginkan meskipun ya jiwa atau fisik Bapak itu ada di luar negeri, tapi pikiran dan hati Bapak ada bersama rakyat korban kezaliman perampasan tanah di Pantai Indah Kapal 2 dengan sederhana Pak, ya ini dengan mengeluarkan kebijakan untuk mencabut status proyek strategis nasional pada proyek Pantai Indah Kapal 2 dan proyek-proyek lainnya yang tidak relevan, yang hanya menguntungkan oligarki, yang hanya menguntungkan pengusaha. Saya sekali lagi tidak anti pengusaha, tidak anti usaha, tidak anti bisnis properti. Silahkan, karena bisnis properti juga membantu rakyat untuk punya rumah. Tapi caranya tidak boleh dengan merampas tanah rakyat, tidak boleh dengan melanggar hukum, tidak boleh dengan pinjam alat kekuasaan negara untuk memaksa tanah rakyat agar bisa diambil alih untuk proyek, untuk lapak bisnis mereka, untuk menanggung keuntungan berlipat-lipat, sementara keuntungan itu diambil dari di atas darah penderitaan rakyat yang. Silakan, ada wawancara dengan Pak Marwan. Bang Aka, ada tokoh nasional Pak Makban Batilakan. Nah itu dipegang aja Bang Maran, soalnya hilang itu capitannya. Ya, ini ngerepotin banget ya, hilang. Bagaimana Pak? Belum dapat dari Joko. Tanggapan Bang Makban dari adanya kriminalisasi Pak yang ada Pak Said Didu. Tindakan seperti itu sudah biasa oleh rezim yang jadi bukan baru. Itu jadi bukan hal yang mengerankan karena begitulah rakyat dan kejahatan dari rezim oligarki Joko Widodo itu. Ini kalau ya sudah itu hal biasa. Bagaimana kita berhadapan dan sikap terhadap kelakuan satu. Kedua, kita juga mengingatkan presiden yang menjabat sekarang sikapnya sama seperti rezim Joko Widodo. Nah, tapi dengan pernyataan seperti ini sebetulnya kita mengingatkan beliau, jangan diteruskan, Anda harus berani melawan kejahatan oligarki ini. Karena itu hari ini tadi kita dari Barisan Rakyat Semerta ya, Semerta untuk Kedaulatan Rakyat sudah menyebar tuntutan. Juga saya sudah tambahi dengan tulisan yang barusan saya sebar. Di situ ada minimal 7 tuntutan. Salah satunya itu meminta supaya proyek PIK 2 itu dibatalkan, bukan saja status PSN-nya, tapi proyeknya. Kemudian disebutkan bahwa yang menjadi korban itu sudah banyak, bukan saja misalnya orang diusir dari tempat tinggalnya, tapi juga orang-orang yang kehilangan mata pencarian. Bahkan ada yang mati. Ini sudah ada fakta-fakta di lapangannya yang tidak bisa kita berhenti kalau Pak Said Didu sudah tidak ditahan, kita berhenti, tidak.
Jadi tuntutan kita itu minimal ada 7. Salah satunya tadi batalkan proyek, kemudian semua yang terlibat itu harus bertanggung jawab, baik di sisi pengusahanya maupun di sisi penguasanya. Siapa penguasanya? Salah satunya yang memberikan status PSN. Siapa itu? Ya Joko Widodo. Dan pelaksananya siapa? Airlangga Hartarto. Kenapa ini sangat penting untuk minta pertanggungjawaban? Tadi sudah ada korban, tapi dengan status itu mereka menghalalkan segala cara untuk mensukseskan proyeknya. Nah, lalu tadi korban ada, maka kita minta ganti rugi. Itu ganti ruginya siapa? Untuk rakyat. Juga negara kehilangan jalan-jalan lingkungan, jalan kabupaten, ada bantaran kali, ada irigasi, ya, ada misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial yang hilang, atau hutan mangrove yang juga hilang, itu negara. Nah, siapa sebetulnya yang menghitung ini dan siapa yang menerima ganti ruginya? Nah, faktanya tidak ada ganti rugi misalnya. Nah, lalu ada pelanggaran HAM berat, ada yang mati, tidak ada proses hukum, kekerasan digunakan, ini HAM berat ini. Maka yang bertanggung jawab itu kita tuntut untuk diproses secara hukum. Juga tuntutan kita adalah agar DPR itu membentuk pansus. Ya, dengan pansus ini nanti dilanjutkan dengan proses berikutnya itu audit menyeluruh. Dengan mengaudit itu kan ketahuan ini kejahatan di mana saja, pelakunya siapa, termasuk kalau kita bicara itu proyek swasta, jangan-jangan di situ ada sahamnya Jokowi, ada sahamnya Luhut, atau Airlangga, atau siapapun. Tapi bukan menuduh, cuma alat untuk membuktikan itu sepanjang dilakukan audit itu bisa ketemu. Nah, jadi itulah saya kira yang menjadi kampanye kita ke depan. Pak Said Didu bisa tidak ditahan, itu satu hal yang patut kita syukuri. Tapi itu baru satu langkah dari berbagai langkah berikut yang harus kita lakukan, berupa tadi 7 tuntutan. Ya, salah satunya kita kan minta supaya Pak Said Didu itu jangan dikriminalisasi. Itu sudah kita suarakan dan mudah-mudahan itu terwujud. Tapi selain itu tadi ada yang lain, termasuk mengajukan PANI, ya, pelaksana proyek itu ke arbitrase internasional. Kenapa? Karena ada pelanggaran HAM beratnya di sana. Ada penghalalan segala cara dalam mengeksekusi proyek. Nah, itulah saya kira yang perlu terus kita suarakan, kita tuntut, dan ini salah satunya kita tuntut baik itu kepada Presiden Prabowo juga kepada DPR. DPR tidak bisa diam, apalagi menjadi antek dari oligarki. Nah, jangan lupa ya, kalau kita bicara oligarki, itu ada konspirasi jahat oleh siapa? Oleh penguasa dan pengusaha yang disebut sebagai state corporate crime. Nah, ini yang terjadi. Ternyata lebih dari itu. Kenapa? Karena ada penghalalan segala cara ala penjajah VOC yang dilakukan. Nah, kalau sudah seperti itu, maka kita harus menelusuri. Ternyata ini yang namanya penguasa dengan pengusaha itu bersatu. Penguasanya itu ternyata dari level paling rendah lurah sampai nanti ada di sana orang camat, bupati, gubernur, menteri-menteri sampai ke presiden. Inilah yang saya kira harus kita tuntut untuk bertanggung jawab. Nah, di sini pengusahanya ya jelas. Salah satu pentolannya itu adalah Aguan. Aguan inilah yang dulu memberikan dukungan dana kepada Ahok. Untuk apa? Untuk menjadi gubernur. Ya, bersama Jokowi, dan itu mereka kucurkan dana dalam rangka apa? Nanti dapat kompensasi proyek reklamasi di Teluk Jakarta, ada 17 pulau. Nah, di situ terjadi proses hukum. Prosesnya ternyata hanya menjerat orang di bawah. Ada anggota DPRD dari Gerindra namanya M. Sanusi. Dari Agung Sedayu itu ada namanya Arisman Wijaya dari Agung Sedayu. Tapi aduannya lolos.
Ya, jadi saya kira yang di PIK ini jangan sampai itu terulang, yang diproses atau malah cuci tangan. Oh, itu bukan kerjaannya PANI, padahal itu bisa berlangsung karena konspirasi jahat oleh penguasa dan pengusaha. Tidak mungkin yang namanya orang yang ada di lapangan itu bisa bekerja dan diminta tanggung jawab, padahal yang menerbitkan status PSN untuk bisa melaksanakan berbagai kejahatan, memeras, menjajah rakyat, itu adalah yang namanya presiden dan menteri. Artinya mereka lah yang saya kira pentolan utama yang harus ditangkap dan diproses secara hukum. Saya kira itu mungkin mudah-mudahan jelas bagi kita masalahnya. Ya, masalah Pak Said kita bersyukur itu satu hal, tapi masalah yang lebih penting adalah bahwa ini kejahatan tingkat tinggi oleh negara dan perusahaan bersatu dalam konspirasi untuk menindas rakyat sampai ada yang terbunuh dan tercerabut dari akar budayanya. Ya, disuruh ini terima 50.000 per meter, ya. Tapi soal Anda mau tinggal di mana, mau hidup dari mana, kalau itu tadinya petani, petambak, nelayan, itu tidak diperhatikan, tidak dipedulikan misalnya. Ini satu kekejaman yang sadis yang tidak bisa kita biarkan begitu saja. Itulah sebabnya kita harus melanjutkan advokasi tuntutan minimal tadi ada 7 yang saya sebutkan. Dan itu sudah saya tuliskan dalam artikel atau makalah yang sedang saya edarkan di WhatsApp grup, ya. Begitu mungkin ya, Mas. Kesini ke Bang. Ini Bang Fikri. Oke. Pak Fikri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya Buya Fikri Bareno hadir di Polresta Tangerang bersama ribuan kaum muslimin dan rakyat Indonesia. Kita melihat mereka hadir di sini karena apa? Karena dalam rangka stand with Said Didu. Nah, kenapa kita membela Said Didu? Karena Said Didu dia adalah berjuang bukan buat dirinya, tapi dia berjuang untuk rakyat Indonesia. Dia hadir membela masyarakat Rempang. Said Didu membela masyarakat Jawa, membela IKN, dan sekarang dia membela masyarakat kita di Banten karena ada kedepannya dalam jumlah ribuan hektar lahan-lahan rakyat akan dirampas, dan sekarang pun sedang berlangsung proses perampasan milik rakyat itu dalam jumlah ribuan hektar, mulai dari Pantai Indah Kapuk. Kita tidak tahu batasnya, apakah itu akan sampai ke Anyer atau kemana, yang jelas itu dalam jumlah yang luas ribuan hektar. Di samping tanah-tanah negara, ada masjid, ada musala, ada jalan-jalan, ada hutan-hutan, semua akan menjadi PSN itu, proyek strategis nasional itu. Lalu mereka yang milik rakyat dia beli dengan harga yang sangat murah sekali, yaitu hanya 50.000. Kita tahu tanah-tanah di lokasi itu berkemungkinan bisa 500, bisa 1 juta, 2 juta, 3 juta. Nah, sekarang mereka rampas dengan harga NJOP pajak diturunkan, lalu harga tanah mereka intimidasi dengan harga yang sangat murah. Ini yang terjadi dan dibela oleh Said Didu. Makanya kita membela, hadir di Tangerang ini, di Polres ini, mendukung Said Didu. Artinya kita adalah membela rakyat Indonesia, membela rakyat Banten, membela rakyat Indonesia yang tertindas dari keadilan daripada aparat maupun siapapun. Oleh sebab itulah maka saya serukan kepada seluruh rakyat Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Kalau hari ini saudara-saudara kita di Banten ini dalam jumlah ribuan hektar tanahnya mau dirampas sama oligarki dengan berstempelkan PSN, saya yakin hari ini terjadi di masyarakat Banten, kesempatan lagi hal lain akan terjadi di wilayah Anda masing-masing, di provinsi-provinsi Anda, di Papua, di Sumatera, di Kalimantan, di daerah manapun berpotensi akan terjadi, akan dilakukan oleh
oligarki dengan berstempelkan PSN. Oleh sebab itulah mari kita rakyat Indonesia bersatu, membela satu sama lain, menguatkan sehingga kriminalisasi kepada pejuang untuk rakyat. Bapak Said Didu hari ini membela masyarakat Banten, harus ini dihentikan, harus Polres ini membebaskan Said Didu. Apalagi ribuan masyarakat kita juga bersedia sebagai penjamin daripada Said Didu agar dia tidak ditahan. Karena kita yakin bahwa Said Didu tidak akan mungkin melarikan diri. Karena kita percaya dia adalah warga Indonesia yang patuh, yang taat hukum, maka tidak ada gunanya kepada Polres untuk menahannya. Oleh sebab itu, yang pertama kita serukan kepada Polres untuk melepaskan di hari ini. Terus yang kedua, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita bersatu padu, saling mendukung ketika ada ketidakadilan yang dilakukan sama siapapun, termasuk sama oligarki, termasuk sama aparat negara, termasuk juga aguan ya, yang hari ini sedang berproses merampas tanah saudara-saudara kita yang di Banten ini. Dan itulah kita hadir hari ini. Ribuan mereka yang hadir tidak kenal dengan Said Didu, tapi kita kenapa membela Said Didu? Karena Said Didu adalah membela rakyat, membela masyarakat, membela hari ini adalah masyarakat Banten yang mereka bela. Oleh sebab itu kewajiban kita seluruh rakyat Indonesia bersatu padu, menyikapi setiap ketidakadilan, setiap ada perampasan yang dilakukan oligarki oleh siapapun. Kita rakyat harus berani menolak dan bersatu padu sehingga kezaliman tidak bisa dilakukan baik negara maupun perusahaan-perusahaan yang mengambil stempel PSN ya kan, sehingga perlu penguatan kita rakyat itu bersatu. Ketika rakyat bersatu, yakinlah kita bersatu tidak akan bisa dikalahkan. Rakyat bersatu, yakinlah oligarki tidak bisa mengalahkan rakyat yang bersatu. Itu mungkin dari saya. Mari kita kita kawal terus persoalan PSN PIK 2 ini. Jangan sampai persoalan PIK 2 yang ribuan hektar di Banten ini bisa dengan mulus berjalan. Kita serukan kepada Pak Presiden kita yang baru yaitu Pak Prabowo supaya PIK 2 ini segera dibatalkan, tanpa syarat dibatalkan, dan kepada KPK untuk memeriksa semua yang terkait dengan proyek strategis nasional yang kedua ini. Karena selayaknya ketika proyek strategis nasional, dia harus menguntungkan kepada rakyat yang di lokasi itu. Ini tidak, rakyat yang di lokasi Banten itu mereka akan dimiskinkan, akan diusir dari tanah airnya, dari daerahnya, dari daerah kelahirannya. Kita bisa melihat betapa Rempang misalkan, mereka telah tinggal dari tahun 1800. Tetapi dengan mudah aparat dengan mengatakan itu, dengan mengasihkan itu sebagai PSN, lalu Rempang dirampok dari hak milik rakyat mereka yang udah ratusan tahun di sana. Dan oleh sebab itu kita bersama rakyat membela masyarakat Banten, menolak seluruh kezaliman yang dilakukan oleh oligarki, oleh aguan, dan oleh siapapun. Takbir! Allah Akbar! Allah Akbar! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Aliansi Rakyat Menggugat, saya mewakili kawan-kawan kita di Aliansi Rakyat Menggugat, pada hari ini membersamai Pak Said Didu. Seperti sudah yang kita dengar, alhamdulillah Pak Said Didu hari ini tidak ada penahanan, dan insya Allah Polres di sini juga bersikap adil, tidak memihak kepada siapapun, tetapi Pak Said Didu hanya dipanggil sebagai saksi. Dan kami akan membersamai apapun usaha Pak Said Didu untuk memenangkan rakyat, untuk mengusir orang-orang yang menjajah tanah rakyat. Banyak sudah peristiwa yang tadi sudah dipaparkan, dan kami Aliansi Rakyat Menggugat tidak akan pernah tinggal diam. Kita akan terus menggugat ketidakadilan untuk rakyat Banten, juga berpengaruh pada seluruh Indonesia. Jangan pernah mau dijajah. Ini hak kita, menangkan hak kita. Kali ini rakyat harus menang, apapun
apapun caranya rakyat harus menang. Untuk para oligarki, hati-hati, karena kami tidak bisa tinggal diam. Jangan mempermudah urusan mengatasnamakan PSN, merugikan semua rakyat, menghancurkan kehidupan rakyat. Kami tidak akan tinggal diam. Rakyat Indonesia sudah siap bangkit untuk bersatu. Demikian aliansi rakyat menggugat akan terus membersamai Pak Said Didu untuk memenangkan rakyat. Rakyat harus menang. Merdeka. Seperti itu. Dan saya meminta kepada Bapak Presiden Prabowo untuk menghentikan proyek nasional ini, proyek strategis nasional ini, jangan sampai PIK jadikan proyek strategis nasional, karena ini akan menjadi privilege tersendiri terhadap pengembang. Derita yang dialami oleh nelayan, khususnya yang sekarang sudah dilakukan pengurugan, contohnya nelayan Kronjo, nelayan Monjol, di mana laut dipagari, saudara-saudara sekalian. Laut dipagar sehingga untuk melaut itu memerlukan biaya lebih. Yang dulu hanya 10 liter cukup, dan sekarang 20 liter nggak cukup. Kalau misalnya tidak ada hasil dari laut pulang, maka akan merugi. Saudara-saudara sekalian, bukan tidak mungkin nanti kriminalisasi yang terjadi oleh seperti saat ini kepada Said Didu juga akan terjadi kepada masyarakat kecil nanti. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, kita butuh persatuan untuk melawan. Jika ada satu nelayan atau satu masyarakat yang tersakiti, maka seluruh rakyat Indonesia juga merasa tersakiti. Betul. Saudara-saudara sekalian, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Allahu Akbar! Jadi ini ya Pak, ini dari Pak Heri ya. Ya, Pak Heri dari mana Pak? Dari Kontang. Dari Kontang ya. Oke. Jadi begitu caranya, begitu beratnya saudara-saudara yang ada di Kontang itu ya, yang dialami ya, hanya karena itu belum jadi ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya itu sudah jadi, bagian itu tersingkirkan. Ingat, kita jangan pernah lupa dengan akar ya. Seorang pelaut, seorang penduduk, seorang masyarakat yang ada di lautan, yang biasa dari kecil di lautan, itu tidak akan pernah bisa dipisahkan dari laut. Ingat, kalau masyarakat Bugis, kemanapun mereka akan pergi, mereka akan mencari pesisir, mereka akan mencari lautan, tidak akan bisa hidup di laut. Apakah pernah kita berpikir PIK 1 warga lokalnya itu sekarang pada kemana? Nggak ada yang tahu, ya kan? Iya. Nah, jadi jangan lagi, sekarang ini waktunya rakyat itu untuk menang. Betul ya Pak ya? Dan nggak bisa, masyarakat Banten tidak bisa berjuang sendiri. Kita saudara-saudaranya ini, kita harus mensupport dengan cara apa? Mengirimkan tim advokasi, kita bersilaturahmi, memberikan, kita membawa wali, karena mereka juga ingin tahu dampak dari apa yang terjadi di pembangunan itu sangat besar. Seperti mangrove itu udah nggak ada, kemarin kita ke sana ya Pak ya. Mangrove itu tidak ada, kemudian akhirnya ikan kecil kalau nggak salah ya Pak ya. Coba Pak Heri gimana? Ya, terima kasih. Ya, yang jelas kami sebagai penduduk masyarakat Banten Utara mungkin hanya akan menambahi apa yang dinyatakan Pak Heri. Yang jelas kami ini adalah masyarakat, gitu kan. Jadi jangan sekali-kali para pengembang PIK 1, PIK 2 ini menganggap kami adalah peta yang hanya sebatas di atas meja yang kemudian dicurat-carat sembarangan. Kami juga punya undang-undang otonomi daerah, kami juga punya tata ruang tersendiri. Di wilayah kami adalah wilayah tata ruang perikanan dan pertanian, gitu kan. Nah artinya kalau mereka ini memaksa dengan dalih ini adalah proyek PSN, proyek strategis nasional, kemudian strategis untuk siapa? Faktanya kami sebagai masyarakat tidak ada istilah strategis, hidupnya nggak strategis. Justru hidup kami adalah merasa terganggu.
ketika kami asik mancing, ketika kami asik cari udang, ketika kami asik mencari sumber kehidupan untuk menafkahi anak istri saya, kemudian tiba-tiba kami diganggu tata ruang yang menjadi acak-acakan, dirusak. Belum lagi misalnya pertambakan kemudian diganti dengan gedung-gedung tinggi yang kemudian kami juga sebagai masyarakat nelayan yang kehidupannya tidak pernah bisa dipisahkan dengan laut, karena laut dengan kami adalah satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kemudian tiba-tiba ada bangunan di wilayah kami. Lah kami mau diapakan? Kami juga punya generasi, kami makhluk sosial, kami juga punya hubungan antara kami dengan masyarakat kami dengan masyarakat yang lainnya. Kami juga sebagai masyarakat punya hubungan erat dengan hubungan kami dengan politik, dengan lingkungan, dengan sesuatu yang indah, gitu kan? Dengan sifatnya ketuhanan yang kami juga tidak boleh diganggu hubungan kami dengan Tuhan kami yang memerintahkan kami agar supaya menjadi satu kesatuan secara utuh dengan alam, dengan lingkungan. Artinya jika proyek PIK 1, PIK 2 ini mengganggu lingkungan, itu sama dengan mengganggu kami. Kalau masih ada waktu 3 menit, saya umumkan sekarang. Ibu-ibu, barusan saya bersama Kapolres disampaikan, saya intinya begini. Sebenarnya masalah ini dimulai dari laporan Mas Kota pada bulan Juli. Dengan adanya laporan, polisi menggali. Setelah mendapatkan data, baru memanggil. Saat panggilan sekarang adalah panggilan kedua. Intinya, polisi atau aparat penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai aturan hukum, seadil-adilnya dan sebenar-benarnya, tidak berpihak kepada siapapun juga. Akhirnya disampaikan pada kelanjutannya, hari ini Bapak Said Didu dinyatakan tidak ditahan. Statusnya sebagai saksi. Kalau ini disampaikan berkali-kali, tidak ada ditahan. Terima kasih.